Setiap langkah yang ditempuh untuk mewujudkan impian di masa depan bukanlah hal yang mudah. Perjalanan panjang dilalui, mengharuskan setiap insan mengeksplorasi ilmu lebih dalam. Masa depan selalu terbuka untuk setiap insan menemukan potensi sejati. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah hadir sebagai perguruan tinggi bereputasi global dengan keunggulan integrasi keislaman, keindonesiaan, dan sains. Rodat bahasa Arab. Asmaul ayyami, nama-nama hari. Yaumul isnaini, hari Senin. Yaumus sulasai, hari Selasa. Yaumul arbi'a, hari Rabu. Yaumul khamisi, hari Kamis. Yaumul jumu'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja, perkenalkan nama saya Elida Nora, guru kelas Miscerah Cendekia Portibi Jahe, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 4250015256 pada hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Januari tahun 2026 akan melaksanakan praktik video pembelajaran di Miscerah Cendekia Portibi Jahe untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan materi IPAS Sistem Pencernaan Manusia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Anak kami habis, pimpin doanya, Mang. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Dahulu kita lihat kebersihan kelas kita. Anak-anakku semua, tengok kelasnya udah bersih atau enggak? Oke, Ibu absen satu persatu ya. Adelia, Airinda Yanti, Aisyah Mufida, Amelia Liandra, Anissa Dia, Andi,
Satu orang yang tidak hadir ya. Oke, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Berdiri semua ya nak. Selanjutnya mari kita membaca satu surah. Silakan anak kami Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Beri aplaus untuk kita semua. Silakan berdiri karena kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya
kelas 4 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apakah masih ingat? Oke, yang masih ingat siapa saja? Saya Ibu bernama Ibu. Iya. Iya, ada lagi? Ibu pengenalan pertumbuhan Ibu. Iya. Saya Ibu berkembang biak Ibu. Iya. Saya Ibu makan dan minum. Iya, oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah, salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia berfungsi mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk halus. Dengan bantuan gigi dan enzim, dalam hal ini enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus halus. Oke. Di sini Ibu mau bertanya. Kalau anak-anakku mendapatnya, Ibu akan memberikan A+. Apakah tadi pagi kalian sudah makan? Sudah Ibu. Sarapan apa anak-anak Ibu semua? Nasi Ibu. Sarapan apakah kalian? Oke, baiklah. Ibu akan bertanya, apakah kalian sudah makan? Sudah Ibu. Sarapan apa anak-anak Ibu? Nasi Ibu. Lauknya apa? Ibu. Kamu? Aisyah? Fadila? Airin? Oke, semuanya lauk anak-anak Ibu semua bergizi. Setelah sarapan, apakah yang kalian rasakan? Ibu. Apa yang kalian rasakan bila terlambat makan? Sakit perut Ibu. Yang benar adalah lapar. Kalau sudah lapar, masih juga tidak makan, barulah sakit perut. Oke, baiklah. Karena tadi sudah ada yang menjawab, sekarang kita beri aplaus. Oke, baiklah anak-anak Ibu semua. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Peserta didik mampu mendeskripsikan organ pencernaan manusia beserta fungsinya. 2. Peserta didik dapat membuat pagan organ pencernaan manusia dan mempresentasikan di depan kelas.
Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia. Silakan disimak dengan baik. Kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya gitu. Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, dari sini makanan kita pakai ke toilet ya. Hihihi. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Walau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya. Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlari ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya Biko? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian
pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya itu dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya gitu. Ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Baiklah anak-anak ibu semua, tadi kita telah melihat dan menyimak video pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia. Maka ibu akan membagi kelompok sebanyak 4 kelompok untuk mempresentasikan bagian-bagian sistem pencernaan manusia serta fungsinya di depan kelas. Sekarang ibu akan membagi kelompoknya. Satu kelompok terdiri 5 orang. Mulai sendiri. Setelah kita melihat dan menyimak, sekarang ibu akan membagikan LKPD. Setelah selesai nanti kalian kerjakan, baru kita presentasikan satu-satu kelompok ke depan. Sekarang ibu bagikannya. Sudah selesai anak-anak ibu? Sudah, Ibu. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Yang pertama yang ditanyakan dulu, kelompok 1 tentang apa, Nak? Tentang mulut, Ibu. Kelompok 2, Kerongkongan dan lambung, Ibu. kelompok 3, Usus halus, Ibu. kelompok 4. Usus besar dan anus, Ibu. Oke, yang pertama maju ke depan adalah kelompok 1. Silahkan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mulut. Mulut adalah satu-satunya bagian saluran pencernaan ada di luar serta bisa dilihat, hingga Anda bisa menunjukkan serta amati dengan langsung. Berikut ini terdapat bagian dari mulut, yaitu gigi. Gigi adalah alat pencernaan makanan. Tentu gigi ini sangat penting karena bisa membantu alat pencernaan untuk merumatkan makanan. Lidah sebagian besar terdiri dari otot kelenjar lidah. Pada mulut terdapat kelenjar lidah. Ludah memiliki fungsi untuk masukkan air ludah. Apabila melihat makanan lezat, maka terdapat rangsangan otak serta impuls dikirim pada saraf otak ke sekitar kelenjar ludah, hingga kelenjar ludahnya akan mensekresikan ludah agar dapat basahi mulut. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang yang maju mempresentasikan kelompok 2. Silakan maju, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ yang berfungsi
diskusi kami tentang lambung. Lambung Baiklah anak-anak ibu sekalian, presentasi hasil diskusi kita tentang sistem pencernaan manusia telah selesai. Sebelum ibu memberikan kesimpulan, silahkan berdiri. Silahkan berdiri. Angkat tangannya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke. Silahkan duduk. Duduk yang rapi. Sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini tentang sistem pencernaan manusia, kita akan menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Yang pertama, apa nak? Fungsinya? Mengunyah makanan. Yang kedua, apa nak? Kerongkongan fungsinya apa? Yang ketiga, lambung fungsinya apa? Yang keempat, apa nak? Usus halus fungsinya apa? Yang kelima, apa fungsinya? bantuan bakteri E. coli. Iya, yang keenam, fungsinya apa? Oke, tepuk tangan. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca